Jaksa terdakwa diajukan pada tugas meminta menghadirkan terdakwa HM Rusdi Yenang. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk Keadilan Surat Tuntutan Nomor 7/24/02/2014 Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara atas nama terdakwa nama lengkap HM Rusdi Yenang, surat dakwaan berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 50/Tipikor 2013 PNPBR. Analisa yuridis. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum dan saudara terdakwa yang kami hormati. Selanjutnya kami akan menyampaikan analisa yuridis dengan menilai fakta perbuatan atau kejadian yang telah kami uraikan dalam analisa fakta, untuk kemudian menerapkan terhadap unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan. Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan kombinasi yang terdiri dari dakwaan kumulatif dan subsidiaritas, yaitu dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana Yunto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Subsidiar pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana Yunto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Dakwaan kedua primer pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidiar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dakwaan ketiga pertama pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, atau kedua pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan memperhatikan surat dakwaan yang disusun secara kombinasi antara kumulatif dan subsidiaritas tersebut sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau proses orde yang berlaku, maka kami terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan ke-1. Oleh karena dakwaan ke-1 disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan ke-1 primer, yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana Yunto pasal 65 ayat 1 KUH pidana yang selengkapnya berbunyi: setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dari rangkaian fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pengesahan BKPU-BKT bersangkutan area pertanian Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak yang dilakukan oleh terdakwa diawali dengan penerbitan IUPKT oleh saksi Haji Terbalas menjabat selaku Bupati Pelalawan dan penerbitan IUPKT oleh Haji Arwin AS selaku Bupati Siak secara bertentangan dengan Kemenhub 10.1 KPTS 2 Mali 2000 untuk Kemenhub 21 KPTS 2 Mali 2001 tentang pedoman memberi izin usaha pemanfaatan hasil terkait dengan pemberantasan korupsi, yaitu areal yang diberikan tersebut masih berupa hutan alam yang potensi tegakan kayunya melebihi 5 meter kubik per hektar, dan atas perbuatan tersebut keduanya telah diputus pengadilan dan
UPKT dari perusahaan-perusahaan pemakai UPKT yang area kerjanya di Kabupaten Pelalawan maupun di Kabupaten Siak telah melanggar ketentuan formal tentang pedoman pemberian izin usaha pemanfaatan hasil tangkai dan ketentuan mengenai rencana kerja 5 tahun, rencana kerja tahunan, dan bagian kerja usaha pemanfaatan hasil tangkai bangunan tanaman yang merupakan perbuatan melawan hukum formil. Oleh karena itu kami berkesimpulan unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, yaitu adanya hubungan antara bertambahnya kekayaan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Dari perbuatan terdakwa tersebut, diri terdakwa tidak memperoleh tambahan kekayaan, namun perbuatan terdakwa tersebut telah nyata-nyata memperkaya orang lain atau suatu korporasi atau menambah kekayaan orang lain atau suatu korporasi, yaitu PT Merbau Pulau Lestari dan seterusnya. Oleh karena rumusan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, maka tidak diharuskan dalam membuktikan unsur ini terbukti memperkaya diri sendiri yang terpenting. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi dan beban tanggung jawab pidananya dan beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi. Berdasarkan uraian kami di atas, maka kami berkesimpulan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Dengan pengesahan 1 BK UPKT dilakukan secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebenarnya sudah merupakan satu tindak pidana yang diancam dengan hukuman tersendiri. Karena telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa mengesahkan 9 BK UPKT dilakukan secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian perbuatan terdakwa mengesahkan 9 BK UPKT merupakan gabungan dari 9 tindak pidana, akan tetapi terdakwa atas perbuatannya tersebut diajukan ke depan pengadilan secara bersamaan dalam satu surat dakwaan. Berdasarkan uraian kami di atas, maka unsur gabungan beberapa perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 1 KUHP telah terbukti dan telah terpenuhi dan terbukti. Berdasarkan uraian pembuktian sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku penuntut umum dalam perkara ini bersimpulan dan berpendapat bahwa seluruh unsur dari pasal dakwaan dalam dakwaan 1 primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga dakwaan ke-1 tidak perlu kami buktikan. Dan kami akan buktikan dakwaan kedua, dan mana dakwaan kedua disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka kami akan terlebih dahulu membuktikan unsur dakwaan kedua primer, yaitu melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk pasal 55 ayat 1 KUHP, untuk pasal 64 ayat 1 KUHP yang selengkapnya. Berdasarkan uraian kami di atas, maka kami berkesimpulan bahwa selain menerima sejumlah uang yang kemudian diberikan kepada saksi Kahar Muzakir, juga menerima uang sejumlah 500 juta rupiah dari PT Adikarya untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa dengan memperhatikan maksud dan pengertian menerima hadiah atau janji dihubungkan dengan fakta perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa unsur menerima hadiah telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga unsur ini telah terpenuhi. Ketiga, unsur pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menjembatkan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lukman Abbas menerima sejumlah uang tersebut dengan alasan untuk mengurus dana APBN melalui saksi Kahar Muzakir, anggota DPR fraksi Golkar, bahwa selain menerima sejumlah uang yang kemudian dipergunakan untuk mengurus anggaran di pusat melalui saksi Kahar Muzakir, terdakwa juga menerima dari PT Adikarya melalui Said Faisal Kudis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sejumlah 500 juta rupiah diterima terdakwa untuk kepentingan pribadi. Untuk memilih membuktikan dakwaan ketiga pertama, yaitu melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang selengkapnya berbunyi
sebagaimana tersebut di dalam surat tuntutan ini halaman 1061 dengan unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap orang, yang kedua memberi atau menjanjikan sesuatu, yang ketiga kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan yang keempat dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Adapun pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana adalah berkaitan dengan penyertaan, yang rumusan pasalnya adalah sebagai berikut. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana ayat 1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis terhadap perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan baik terkait dengan pengesahan PKU-BHKT maupun penerimaan sejumlah uang dan pemberian sejumlah uang kepada anggota DPRD Provinsi Riau, yaitu terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa PKU-BHKT yang disahkan dijadikan dasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal itu BHKT menimbulkan hilangnya kekayaan negara berupa kayu hutan alam sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Terdakwa mempunyai waktu berpikir untuk berbuat atau tidak berbuat, dan setelah mengetahuinya perbuatannya tidak benar, masih mempunyai waktu untuk melakukan tindakan korektif agar tidak menimbulkan akibat berupa hilangnya kekayaan negara, tetapi tetap melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Terdakwa sebagai penyelenggara negara mengetahui dan menyadari adanya larangan tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memegang teguh sumpah jabatannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya untuk tidak menerima sejumlah uang terkait dengan tugas dan jabatannya selaku Gubernur Riau. Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan memberikan sejumlah uang kepada DPRD selaku penyelenggara negara merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut seluruhnya dilakukan dengan penuh kesadaran dan dikehendaki. Akibatnya oleh karena itu, perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu kesengajaan, yaitu sengaja dengan maksud. Dengan demikian, terdakwa telah menghendaki dan mengetahui akan akibat-akibat dari perbuatannya, sehingga pada diri terdakwa terdapat kesalahan berupa kesengajaan. Oleh karena terdapat kesalahan, maka diri terdakwa sudah layaknya dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan uraian-uraian yang kami kemukakan dalam analisa yuridis, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa HM Rusdiana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yaitu pasal 65 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer, dan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primer, dan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu pasal 55 ayat ke-1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga pertama. 7. Tuntutan pidana. Selanjutnya sampaikan kami kepada tuntutan pidana terhadap terdakwa. Hal yang mendapatkan program perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik sebagai pejabat publik kepada masyarakat. Terdakwa melakukan beberapa perbuatan hal yang meringankan. Terdakwa sopan dalam persidangan. Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab keluarga. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa HM Rusdiana terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1
Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana dalam dakwaan ke-1 primer, dan tindak pidana korupsi diancam dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primer, dan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dakwaan pertama. Ketiga pertama. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa KM Lusianal berupa pidana penjara selama 17 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan hukuman dengan perintah supaya terdakwa tetap di dalam tahanan. Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabatan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar barang bukti BB1 garis datar 917 dirampas untuk disetorkan ke kas negara. Atas tuntutan ini, ya, saudara terdakwa Anda berhak mengajukan pembelaan, ya, bisa Anda sendiri, bisa dari penasihat hukum, atau bisa dari keduanya. Ya. Waktunya 1 minggu dari sekarang. Jadi kita ketemu sidang lagi untuk pembelaan hari Kamis depan, di depan tanggal 27. Ya. Mana mau pagi atau mau siang? Siang, Jam 12 siang. Baik. Ya. Begitu. Dan saya ingatkan tidak ada replik-duplik kecuali lisan. Ya. Itu apa ya? Jadi kita ada kesempatan kepada Anda dan pihak hukum Anda untuk menyusun pledoi atau pembelaan yang akan dibacakan pada tanggal 27 Februari. Kita sidang jam 12 siang. Ya. Dengan demikian, Anda kembali ke tahanan, sidang ditutup. Kecewa Pak Rusli? Kecewa Pak enggak Pak?